Nah, Bapak Ibu, the lesson learned di sini adalah bahwa apa yang kita alami sebelumnya itu sangat mempengaruhi cara pandang kita, our paradigm. Bayangkan Bapak Ibu itu diajar bertahun-tahun dengan cara dosennya nyerocos saja gitu ya. Nah itu kan paradigma kita kalau ngajar kan model gitu ya. Kalau paradigma seperti saya katakan, saya harus mengajarkan cara berpikir, saya harus mengajarkan karakter dengan contoh segala macam gitu ya. Itu kan a new paradigm buat kita gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah mengubah paradigma. Paradigma itu ya, Bapak Ibu, kalau lihat gambar ini ada yang mengatakan wanita tua gitu ya. Dengan apa namanya, ini hidungnya gede gitu ya. Ini mulutnya gitu ya. Tapi ada yang lain mengatakan ini wanita muda gitu ya. Dia sedang melihat ke sana, ini hidungnya gitu nih. Ini apa namanya, bulu matanya gitu ya. Ini kan paradigma. Seperti saya katakan tadi, orang yang paradigmanya mengatakan ini wanita tua akan mengatakan seperti saya, kalau mau nyebrang jalan saya akan tuntun dia. Tapi kalau mengatakan ini wanita muda, mas-mas yang belum punya pasangan akan mengatakan, wah saya akan tawarin ngajak makan malam bersama gitu ya. Jadi paradigma itu mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Ini juga begitu. Ini paradigmanya adalah bersaing. Ini ada rumput, nggak akan makan dua-duanya. Kalau paradigma, barengan kita makan dulu sini, kemudian makan ini ya dua-duanya bisa dapat gitu ya. Oke, perubahan paradigma itu membuat cara kita melakukan sesuatu akan berubah. Nah, saya mau memberikan beberapa contoh perubahan paradigma. Selama ini, betulkah paradigma kita mengajar itu adalah transmisi pengetahuan? Saya ngomong, mahasiswa mendengar, kemudian akan masuk ke dalam otaknya, kemudian nanti saya bisa uji dia. Ya kan itu knowledge transmission, kan itu yang kita lakukan. Nah, padahal paradigma itu sudah beratus-ratus tahun. Ini gambar kuliah di zaman katakan kejayaan ilmuwan Islam dulu. Kuliahnya itu ada yang ngomong di depan, ada yang memperhatikan di depan, ada yang tertidur, ada yang saling ngomong. Ini kan sama kayak mahasiswa kita gitu ya. Betul kan, mahasiswa kita ada yang tertidur kayak gini, ada yang ngobrol sendiri gitu, ada yang serius juga gitu ya. Nah ini kan paradigma yang udah beratus-ratus tahun gitu ya. Nah paradigma ini harus diubah bahwa learning is not knowledge transmission. Perboden, tidak boleh, bukan ini learning. Learning, ya, ini kan mahasiswa kan atau murid itu mengatakan they don't give us time to learn anything. We have to listen to the teacher all day. Artinya kan dengar aja itu kan tidak belajar itu. Itu enggak saya. Ngedenger aja itu sambil ngantuk-ngantuk itu bukan belajar. Setuju juga dengan saya. It's not the learning. Learning itu adalah ini bukan transmission of knowledge gitu ya. Learning is the learner's active construction of knowledge. Perhatikan satu kata itu ya. Active construction. Apa yang harus kita lakukan di kelas kita adalah membuat mahasiswa aktif. Oh iya, ada kelas yang olahraga gitu ya. Emang itu? Bukan. Kalau menurut saya aktif berpikir. Bagaimana kita mengajak mahasiswa kita aktif berpikir. Salah satu yang saya siapkan, kalau saya menyiapkan kuliah saya adalah apa yang ada di benak mahasiswa kalau saya tunjukkan gambar ini. Nah, saya kan mereka-reka apa yang ada di kepala mereka. Kalau mereka nggak nanya itu yang saya tanyakan. Jadi saya dengan kata lain saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan buat mahasiswa saya agar mereka aktif berpikir. Jadi bukan di kelas kemudian tiap 20 menit ada kan yang pakai senam-senam dulu gitu ya. Kalau menurut saya bukan itu, ya ada one thing gitu ya, bisa juga gitu ya. Tapi buat saya sangat penting adalah bagaimana kita mengajak mahasiswa berpikir. Dengan mereka berpikir, they construct the knowledge.
Nah, salah satunya kalau saya merancang ini proses pembelajaran sesi-sesi tertentu, kuis itu adalah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Nah, ini ada hasil riset yang menarik. Di satu buku saya baca, ada satu kuliah yang di bagian tertentu dikuiskan 3 kali. Di bagian kuliah yang lain itu tidak dikuiskan 3 kali, tapi hanya direview 3 kali. Ternyata pada waktu ujian, bagian yang dikuiskan 3 kali itu 90 sekian persen mahasiswa bisa. Bagian yang hanya direview itu sedikit yang bisa. Kenapa? Karena pada waktu kita melakukan kuis itu, mahasiswa itu benar-benar aktif berpikir gitu ya, untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Padahal kalau di review dia dengar enggak gitu ya, paling dia berzikir gitu ya, puasa. Oh bukan berzikir, ini kayak orang berzikir gitu ya. Mahasiswa kan gitu ya. Di kelas saya itu ini HP mati gitu ya. Ya HP mati juga emang tiap kali harus saya periksain HP-nya udah dimatiin gitu ya. Ya ada aja gitu yang SMS demikian pentingnya gitu ya, sehingga di motor pun perlu dibuka tuh SMS. Nah, jadi sebetulnya kuncinya adalah bagaimana saya membuat mahasiswa aktif berpikir di kelas. Jadi bukan saya ngomong melulu seperti kejadian sekarang. Ini kan banyak sekali slide-nya justru ngomong melulu. Saya juga lagi menguruskan badan nih. Ya, puasa gitu ya, badan lumayan turun puasa yang kalau Senin Kamis itu tidak terlalu berpengaruh. Ternyata kalau yang sebulan gitu ya lumayan gitu ya, bikin sehat. Apalagi kalau diminta untuk ngajar begini, wah ini kan benar-benar program saya ini jadi mengalami percepatan gitu. Kalau tiap hari diundang itu ya, wah, aduh bahagia banget saya dengan penurunan banget. Oke, jadi learning is learners active construction of knowledge. Bagaimana kita membuat mereka aktif sehingga mereka construct their knowledge. Masing-masing mahasiswa akan punya different construction of knowledge. Betul nggak Bapak Ibu? Dari mana Bapak Ibu lihat? Dari hasil ujiannya. Kalau mereka menjawab ujian, their construction of knowledge is different. Pertanyaan sama, jawabannya beda karena their construction is different. Gitu ya. Nah, ini saya pokoknya cari-cari aja gambar gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya ini kira-kira pengetahuannya mahasiswa ini the construction itu akan beda dari satu mahasiswa ke mahasiswa lainnya gitu ya. Student construct meaning from experience. Jadi mereka itu mengkonstruksi makna di kepalanya. Makna mana itulah yang kemudian akan membuat mereka memberikan jawaban tertentu pada waktu ujian gitu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memberikan knowledge secara terstruktur, kuliahnya itu terstruktur semua, maka di otak mahasiswa itu akan ada pengetahuan yang terstruktur begini. Ya. Informasi baru itu oleh mahasiswa itu akan ditaruh di satu tempat yang menurut dia tertuju. Jadi beginilah kira-kira informasi itu disimpan di otak mahasiswa. Kalau Bapak Ibu ngajarnya itu acak-acakan, itu nyimpennya tuh nggak karu-karuan di kepalanya. Jadi waktu ujian, gimana nih nyarinya? Bayangkan gini deh Bapak Ibu, bayangkan ada suatu gedung gede mau dibangun. Materialnya ada beton, ada besi-besi, ada kayu, ditumpuk jadi satu. Kebayang nggak? Bandingkan dengan material itu sudah jadi bangunan. Nah, itu yang namanya knowledge yang acak-acakan itu raw material bangunan di acak-acak. Ada di kepala mahasiswa, nggak bisa mereka cari nanti waktu mau ujian gitu ya. Advanced organizer itu penting. Dan melatih mereka untuk katakan membuat mind mapping. Tiap habis selesai satu bab bikin mind mappingnya. Kenapa? Karena dari situ mereka kemudian belajar untuk menarik kaitan satu dengan lain.